Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman semua. Welcome back ya di Kasih Buka, masih bersama saya Fakiza Muklis. Oke teman semua, di video kita kali ini ya, kita akan ngebahas tentang N8N ya. Ini adalah sebuah workflow otomatisasi ya dari software yang open source teman semua ya. Jadi di sini intinya adalah dengan N8N ini kita jadi bisa menghubungkan dua aplikasi yang memiliki API dan kita bisa lakukan otomasi ya untuk misalkan mindahin data dari satu tempat ke tempat lain ya. Nah, sekarang kita ini udah ada di zamannya bot ya. Jadi semua misalkan kita mau ngambil data dari Google Sheets gitu ya. Terus kita mau taruh misalkan ke aplikasi yang udah kita buat di Notion misalkan ya. Nah, ini kalau sebelumnya itu kita butuh orang yang melakukan copy paste ya dari Google Sheets ke Notion. Nah, sekarang teman-teman kita punya ya sebuah teknologi yang namanya adalah N8N ya, agen N8N. Di mana di sini kita bisa membuat agen-agen kecil ya, di mana kita bisa membuat workflow ya untuk misalkan kita mau ngambil data dari Google Sheets terus kita taruh di Notion ya. Atau misalkan kalian ingin mengambil apapun query ya dari email, dari WhatsApp misalkan ya, nanti langsung masuk misalkan ke Trello ya, atau misalkan ke Slack ya, atau ke Discord ya. Jadi bisa, itu semua bisa dilakukan dengan menggunakan N8N ini ya. Nah, sekarang kita akan bahas ya gimana caranya setup N8N dan bagaimana membuat workflow sederhana ya, di mana kita akan ngambil nih dari Google Form, masuk ke Google Sheets. Google Sheets-nya nanti dimonitor oleh N8N, nanti kita akan copy-in data-datanya itu ke Notion ya, karena mungkin kita lebih enak untuk buka Notion ya, dari HP bisa kita buka ya, terus kita bisa melakukan misalkan analisis lebih lanjut. Oke, keren banget ya. Nah, di sini teman semua ya, kita akan menggunakan layanan N8N yaitu dari siapa? Itu adalah dari Hostinger teman semua ya. Jadi di Hostinger sekarang KVM-nya itu sudah support dengan N8N ya, jadi kita nggak perlu men-setup manual di awal. Kita bisa menggunakan N8N-nya langsung saat setup di depan saat kita langganan Hostinger. Dan untuk kalian yang udah langganan KVM, itu sudah ada di sana dan silahkan kalau kalian mau coba juga ya. Nah, kita bisa langsung ya masukkan ke link ini teman semua, dan di sini kita bisa langsung masuk ke Hostinger dan kalian bisa cek ya di box deskripsi di bawah untuk linknya ya. Nah, di sini ini sekarang kita mendapatkan diskon ya, promo-promo yang ada di Hostinger. Nah, lalu di sini juga ya kita bisa pilih ya layanannya langsung masuk ke di sini udah ada N8N VPS hosting ya. Jadi ini untuk otomatisasi alur kerja dengan menggunakan AI juga bisa nanti ya. Misalkan kita mau pakai OpenAI dan sebagainya bisa ya. Nah, di sini ada KVM1, KVM2 ya. Nah, sekarang kita akan pilih yang KVM2 teman semua ya untuk di aplikasi kita kali ini. Oke. Nah, di sini saat kita lihat ya, oke, di sini sudah ada diskonnya teman semuanya, promo dari Hostinger, dan di sini ada yang 24 bulan ya dengan diskonnya itu sampai 5 jutaan ya. Ini gede banget teman semua. Jadi kita bisa mendapatkan promo yang ada di Hostinger dan kita akan pilih yang 12 bulan ya dengan lebih murah lagi. Sekarang kita bisa dapatkan hanya 1.500.000 saja ya, dengan hematnya 2 juta. Dan juga khusus untuk kelas terbuka itu kalian bisa menggunakan kode kupon itu adalah KTHST ya, untuk menambahkan diskon lebih banyak lagi. Nah, diskonnya sekarang dengan menggunakan KTHST itu kita bisa mendapatkan diskonnya itu sampai 10% ya. Jadi sekarang kita mendapatkan diskon yang lebih banyak. Jadi tadi sekarang kita jadi bayarnya 1.300.000-an aja ya. Jadi sebelumnya adalah itu harganya 3.700.000 jadi 1.500.000, lalu kita sekarang mendapatkan 1.300.000 ya dengan menggunakan kode kupon ini. Nah, kita pilih lokasi server itu latensi yang paling rendah ya, karena kita ada di Indonesia. Silahkan pilih aja latensi yang cocok untuk kita ya. Dan di sini juga kita ada backup harian otomatis yang bisa kita aktifkan ya. Nah, ini terserah kalian mau aktifkan atau tidak. Nah, lalu di sini kita pilih OS. Nah, sekarang kita pilih aplikasinya itu adalah N8N ya dengan Ubuntu 24.04 ya. Di sini langsung diinstalin oleh Hostingernya. Jadi kita nggak perlu setup dari nol lagi. Oke, keren banget ya. Sekarang kita bisa lanjutkan teman semua. Nah, sekarang kita bisa lanjutkan. Nah, di sini ya. Nah, sekarang kita bikin alamat penagihannya. Jadi kalian bisa masukkan nama kalian ya, jangan lupa masukkan nomor telepon. Oke, jangan lupa masukkan nomor telepon.
Dan lalu setelah masukkan nomor telepon, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ya jangan lupa saat kita beli pasti akan ada pajak. Pajaknya adalah 149.000. Jadi totalnya itu sekarang menjadi 1.500.000 ya. Dari yang asalnya 3.700.000. Jadi ini murah banget. Pembayarannya banyak banget caranya. Sekarang kita bisa pilih pembayaran yang sangat mudah sekali, itu adalah menggunakan QRIS ya atau KRIS, bebas. Kalian bisa langsung bayar menggunakan KRIS ini ya. Dan sekarang kita sudah bisa menggunakan N8N dari Hostinger ya yang pakai Ubuntu 24.04. Jadi keren banget ya, itu adalah untuk Hostingernya teman-teman semua. Ini adalah menurut saya opsi paling keren ya, atau paling murah daripada kita langganan langsung ke N8N-nya ya. Karena di sini kita jadi bisa gabungin dengan misalkan aplikasi lain di Hostinger ya. Nah, kenapa pakai Hostinger ya? Jadi sekarang ini Hostinger itu adalah salah satu ya penyedia layanan hosting yang terbesar di dunia teman-teman semua ya. Dan sekarang di Indonesia Hostinger sudah masuk di Indonesia ya. Dan sekarang juga Hostinger itu memberikan beberapa fitur yang keren banget ya. Yang pertama, kinerjanya. Jadi kita di Hostinger itu menggunakan SSD NVMe ya, dimana di sini juga menggunakan EPYC AMD ya untuk servernya. Jadi ini bakal cepat banget dan untuk responnya juga bakal cepat banget. Nah, lalu di sini juga ada KVM virtualization ya. Jadi kita itu punya sumber daya terpisah untuk setiap VPS-nya. Jadi nggak sharing resource dengan yang lain ya. Lalu juga kita punya full root access ya, dimana kita bisa mengakses mau SSH, kalian mau buka terminal, mau nginstal apapun, itu bisa dengan menggunakan KVM ini ya. Dan juga di sini ya, nah VPS dari Hostinger ini memiliki skalabilitas yang memungkinkan ya kita untuk ganti paket. Jadi misalkan kalian udah satu KVM terus mau upgrade jadi KVM yang 4 misalkan, itu bisa dengan mudah kita upgrade tanpa harus men-setup dari awal lagi ya. Lalu juga nanti kita lihat sistem operasinya banyak banget ya, kita bisa milih kalian mau pakai Ubuntu, mau pakai Kali Linux dan sebagainya, itu udah ada di sana ya. Dan juga jelas ya di sini teknologi yang namanya adalah DDoS Vanguard ya. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan attack DDoS ya, itu Hostinger sudah bisa mendeteksi adanya serangan DDoS ini. Bisa mendapatkan itu adalah one click application-nya, di mana kita bisa nginstal aplikasi-aplikasi yang udah ada di luaran sana. Misalkan kita mau bikin website menggunakan Django ya. Itu sudah ada ya. Jadi kita tinggal pilih Django, nanti dia akan installin untuk kita ya. Mau WordPress, Joomla dan sebagainya ya, itu juga sudah ada di Hostinger ini ya. Nah, di sini juga ya dari Hostinger itu sudah ada AI Kodi yang namanya ya. Ini adalah sebuah asisten AI ya yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan saat kita menggunakan Hostinger ya, atau misalkan kita mau di-guide untuk membuat website di Hostinger ya. Dan juga nanti di sini ada backup otomatis ya. Ini keren banget, dari di VPS itu nanti akan ada backup otomatis di mana ya kita bisa misalkan otomatisasi backup per bulan, di mana nanti data-data kita itu nggak akan hilang ya. Nah, sekarang ya kalau kita sudah melanggan N8N ini, kita bisa langsung masuk ke login dari hub-panelnya Hostinger ya. Ini adalah salah satu panel yang keren banget dari Hostinger dan khusus untuk Hostinger ya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman semuanya, kita masuk ke hub panelnya Hostinger, lalu di sini kita bisa langsung manage aja ya dari si VPS ya, karena VPS-nya sudah terinstall KVM 2 itu di Hostingernya ya. Nah, sekarang kita buka VPS-nya, lalu kita masuk ke manage ya. Nah, saat kita masuk ke manage, nanti kita akan lihat di sini sudah ada aplikasi N8N-nya. Oke, ya gampang banget, nggak usah pusing-pusing ya, udah ada dashboardnya di sini, keren banget ya. Jadi kita analytics-nya juga lebih enak. Oke, nah sekarang kita bisa langsung masuk ke manage app ya. Jadi kita bisa langsung ke manage app aja teman-teman semua untuk kita setup ya untuk akun N8N-nya. Jadi kita nggak perlu bikin dengan menggunakan webnya N8N ya. Oke, sekarang kita bisa langsung masuk aja ke manage app-nya. Nah, sekarang kita masuk ke N8N-nya, lalu kita akan setup ya akun untuk N8N ini ya. Silakan masukkan email ya, lalu masukkan nama belakang, dan juga jangan lupa masukkan password kita untuk N8N ini ya. Jadi jangan sampai kelupaan juga ya password untuk N8N-nya. Nah, setelah next kita bisa nambahin ya di sini untuk customisasi N8N-nya. Kita silakan kalian pilih yang sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Oke, udah langsung aja kita get started ya. Terus jangan lupa juga di sini kita perlu ya melakukan mendapatkan license. Nah, ini keren ya teman-teman semua. Jadi kalau kita nginstal N8N-nya itu di server kita sendiri ya, di hostingan kita sendiri, itu gratis ya. Jadi kita bisa
minta license-nya itu ke N8N-nya. Tapi kalau kita ya pakai N8N-nya itu dari servernya N8N, maka kita harus bayar langganan ya. Jadi di sini kita nggak perlu langganan lagi untuk N8N-nya ya. Nanti ya kalau udah masuk di situ akan ke email kita ya untuk aktivasi license-nya. Jadi silahkan kalian buka emailnya lalu kalian klik ya untuk aktivasi dari license-nya N8N yang berjalan di server kita ya. Jadi ini standalone, kita gratis untuk pakai N8N ini ya. Silahkan kalian buka emailnya, lalu kita klik ya di email itu untuk aktivasinya. Oke, sekarang sudah teraktivasi teman-teman semua untuk license-nya ya. Keren banget. Nah, langkah selanjutnya, ngapain kita teman-teman semua? Langkah selanjutnya adalah kita harus membuat kredensial dulu ya, dimana kita mau pakai dua hal nih ya. Pertama itu adalah dari Google-nya ya, Google Sheets. Lalu yang kedua menggunakan Notion ya. Oke, jadi kita akan pakai dua ini ya untuk nanti kita mengkonekkan dua aplikasi antara Google Sheets dengan Notion. Oke. Nah, sekarang ya langkah pertama kita buat dulu di Notion teman semua ya untuk database kita ya. Jadi silahkan kita bikin new page lalu kita pilih untuk membuat database ya. Lalu di sini kita kasih nama database-nya itu adalah saya misalkan adalah kontak masuk ya. Ini untuk kelas terbuka di mana saya mau pakai Google Form. Nah, di sini kita bikin tabel yang nanti sama dengan form yang akan kita buat di Google Form ya. Jadi di sini saya akan buat di sini ada nama, oke, di sini ada nama lengkap, alamat email, nomor WA ya, lalu tahu kelas terbuka dari mana, kebutuhan sama pesan ya. Jadi ini nanti akan jadi lead kita ya dari Google Form akan masuk ke sini ya. Oke, keren banget. Ini adalah untuk database yang kita pakai di Notion ya. Nah, selanjutnya ya, kita akan buka Google Form teman-teman semua ya untuk ngambil data dari klien kita. Nanti biar bisa masuk ke Google Sheets, lalu Google Sheets-nya masuk ke Notion ya. Nah, kita akan buat form di Google yang sama strukturnya dengan database yang tadi kita udah buat di Notion ya. Oke, pastikan semua strukturnya sama ya. Lalu kita juga punya di sini ada select, ada text ya dan sebagainya. Nah, lalu di sini ya kita publish teman semua. Lalu jangan lupa juga setelah selesai bikin formnya kita langsung link to Sheets ya untuk mengenerate Sheets ya dari form Google ini. Ya nanti N8N-nya itu akan ngelihat si Google Sheets-nya ya, bukan Google Form-nya. Nah, ini adalah tabel yang ada di Google Sheets ya. Nah, ini tabelnya kalau dilihat sama dengan yang ada di Notion ya, dimana nanti pakai N8N kita bisa dengan mudah ngopiin data-data dari sini. Kalau data yang baru itu bisa langsung sinkron dengan yang ada di Notion ya. Oke, keren. Jadi kita udah bikin Google Form, kita udah bikin Notion-nya, kita udah bikin juga Google Sheets-nya ya. Nah, selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya adalah kita balik lagi ke N8N-nya Hostinger. Nah, di sini kita masuk langsung aja back ya, kita masuk ke setting, lalu kita tambah kredensial teman semua ya, supaya bisa ngonekin dua aplikasi itu ya. Nah, di sini kita akan coba menambah 3 kredensial ya teman semua. Yang pertama adalah kita bikin Google Sheets API, lalu juga ada Notion API sama Google Sheets Trigger API ya. Nah, sebenarnya kita hanya pakai yang Trigger API sama Notion API aja. Nah, nanti ini kita akan lihat sebenarnya dengan menggunakan kunci ya dari cloud Google itu kita bisa akses apapun sebenarnya dari Google ini asalkan kita sudah terautentikasi ya. Nah, kita akan coba dulu untuk Google Sheets ya Out 2 API. Oke, di sini. Nah, sekarang kita perlu menambahkan yang namanya adalah client ID. Nah, client ID ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari GCP ya, dari Google Cloud. Nah, kita masuk ke konsol cloud.google.com ya, dan pastikan kalian login dengan menggunakan akun Google yang mau kalian pakai. Lalu kita bikin project baru ya, lalu kita bikin di sini new project, kita kasih project name-nya apa ya. Misalkan adalah N8N Automation ya. Jadi saya bikin project name-nya adalah N8N Automations, lalu kita create dan di sini akan dibuatkan untuk project untuk N8N-nya ya dari Google-nya. Nah, di sini yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan adalah kita harus nambahin API apa yang tersedia di N8N Automations ini ya. Sehingga kita harus masuk ke API dan services di mana kita bisa nambahin API di sini ya. API apa yang mau kita pakai ya. Nah, ini dengan mudah kita bisa langsung aja search di atas ini teman-teman semua. Kita search itu adalah Google Sheets ya. Nah, langsung ada Google Sheets API, kita aktifkan teman-teman semuanya. Kita klik.
ya. Lalu kita aktifkan, kita enable ya di sini ya. Kita enable. Udah ya, nanti dia akan menghasilkan API yang nanti dibuka ya oleh Google untuk Google Sheets-nya dari kita ya. Udah ya, sini udah bisa jalan. Lalu kita coba juga tambahin Google Drive ya, karena Google Sheets ada di Google Drive supaya nggak hassle lah ya, bisa mudah kita enablein juga untuk Google Drive API-nya ya. Nah, untuk Google ya di sini kita hanya butuh dua itu aja, Google Sheets dan Google Drive teman-teman semua. Nah, lalu kita harus masuk ke OAuth-nya, di mana kita nanti bisa konekin n8n dengan Google Cloud ini ya. Kita masuk ke sini, lalu kita masuk ke overview ya, di OAuth-nya kita bikin create new, terus kita tambahin app name-nya itu apa ya. Nah, app name-nya kita bikin aja sama ya, n8n ya, lalu ada automation atau kita bikin ya sama n8n automations. Lalu kita pilih di sini adalah support emailnya, kita pakai nama kita ya, email kita, lalu kita pilih audiensnya adalah eksternal, di mana kita mau orang bisa ngambil. Lalu kita punya contact information, nanti kalau misalkan ada perubahan dari project ini ke siapa, kita juga menggunakan email yang sama aja ya dengan Gmail. Lalu kita next, lalu kita I agree ya, dan continue, create. Nah, di sini saat kita create teman-teman semua, maka akan dibuatkan sebuah OAuth-nya ya. Nah, ini sekarang kita langsung aja create OAuth client ya di sini. Nah, masuk ke OAuth client-nya. Nah, di sini kita bisa pilih application type-nya apa. Jadi kita pilih web application ya, karena kita mau bikin web client. Lalu kita kasih namanya adalah n8n client ya, di mana nanti ini yang akan mengautentifikasi. Lalu ada direct URL atau URI ya. Nah, di sini kita ambil aja langsung ini OAuth redirect URL-nya dari n8n, kita taruh di situ ya. Nanti kita langsung create supaya kita dapetin client ID-nya ya. Jadi client ID yang dibuat oleh Google Cloud ya. Ini adalah client ID-nya yang nanti kita gunakan ya di n8n supaya nyambung teman semua ya. Nah, di sini kita punya dua sebenarnya ya untuk ID-nya, ada yang secret, ada client ID. Ini kita buka dulu di sini. Nah, di sini ada client ID, kita ambil yang ininya ya, yang bagian atas. Ini kita kopikan ya, kita kopikan, lalu kita masuk ke n8n, kita kopikan di client ID di sini ya. Nah, lalu yang client secretnya juga sama, kita ambil yang di bawah, ini kita copy aja ya. Kita copy, lalu kita masuk ke n8n-nya, kita taruh di sebelah sini ya. Dan udah gitu kita langsung masuk ke Google Cloud Audience ya, lalu kita masuk ke Publish App ya. Jadi di OAuth-nya kita publish dulu ya, supaya dia bisa aktif ya. Jadi dia bisa connect dan aktif. Oke, sekarang udah in production, udah jalan ya. Kita masuk ke n8n lagi, lalu kita sign in with Google ya. Nah, pilih email yang sesuai. Kalau misalkan masuk ke sini, kita bisa langsung ke advance aja. Lalu juga di sini kita masuk ke unsafe ya. Jadi ini memang karena Hostinger adalah pihak ketiga, jadi dia mau ngonekin Google account kita ke Hostinger ya. Ini kita select all supaya n8n di Hostinger itu bisa ngakses data-data yang ada di Google Sheets, yang ada di Google Drive kita ya. Silahkan di select all aja, lalu jangan lupa di bawah kita continue ya untuk autentifikasinya. Oke. Nah, sekarang udah connection successful, udah berjalan, berarti sekarang Google Sheets ya yang ada di n8n itu sudah connect dengan Google akun yang kita punya ya. Keren banget ya, keren banget ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke Notion ya. Jadi sekarang gimana setup Notion supaya kita masuk bisa konekin ke n8n. Kita masuk ke My Integration ya di sini. Jadi kalian masuk ke Notion, lalu kita pilih My Integration di sini. Nanti akan masuk ke Profile Integrations dari Notion ya. Nah, kita bisa langsung di sini teman-teman semua New Integration aja. Terus kita kasih integration name-nya apa? Misalkan n8n ya. Terus kita bikin bot KVM ya, yang ada hubungannya dengan KVM yang ada di Hostinger. Lalu kita tambahin workspace-nya mana yang kita pakai, itu adalah Fakizamuk List Notion untuk saya ya. Lalu tipenya kita ganti ini jadi internal aja. Oke. Udah ya, kita save teman-teman semua untuk integrasi baru ini ya. Kita save nanti di sini ya. Notion itu akan menghasilkan juga sama ya. Seperti key-nya ya, sama dengan yang tadi client ID yang ada di Google. Nah, sekarang di sini udah ada ini ya, integral
internal integration secrets ya. Ini kita kopikan saja, lalu kita setup lagi teman-teman semua kredensial baru di sini. Kita masuk kredensial baru, kita cari Notion API ya. Kita masuk ke Notion API, kita continue, dan dengan mudah kita tinggal masukin si secret number tadi ya. Udah kita testing, udah connect ya. Gampang banget untuk connectin Notion dengan n8n-nya. Jadi sekarang kita udah connect dengan Google Sheets API dan juga Notion API ya. Oke, nah satu lagi teman-teman semua, ini adalah kita perlu connectin juga ya si worksheet ini dengan si KVM bot kita. Jadi kita pilih connections di sini, lalu kita pilih n8n bot KVM 2 ya. Oke, supaya nanti bisa dikonekin, jadi Notion tahu ada koneksi ke sini ya. Kita confirm teman-teman semua, udah keren banget ya. Sekarang worksheet ini akan terbuka dan bisa connect dengan n8n yang ada di hostinger tadi ya. Mantap ya. Jadi mudah banget sebenarnya ya untuk kita mengkonekkan n8n dengan aplikasi-aplikasi di luar sana. Terakhir ya, kita akan nambahin itu adalah Google Trigger ya. Nah, ini Google Sheets Trigger ini akan memudahkan kita ya. Jadi dia akan mengaktifkan sesuatu kalau terjadi perubahan di Google Sheets-nya ya. Nah, ini kita akan menggunakan sama client ID yang sama ya. Kita kopikan client ID-nya, tapi kita akan menggunakan client secrets yang berbeda ya. Jadi kita bisa nambahin sebenarnya client secrets di sini ya. Misalkan kita punya beda-beda client ya. Kita bisa taruh di sini. Ini kita bikin add aja, lalu kita copy kliennya ya, client secrets-nya kita kopikan juga ke kredensial di sini ya. Udah langsung sign in with Google, maka sekarang kita pilih juga emailnya, dan sekarang udah connect ya si Google Trigger, Google Sheets Trigger ini dengan si n8n dan juga dengan Google Sheets ya, dengan Google Cloud ya. Keren abis ya. Ya, keren banget teman-teman semua ya. Jangan lupa juga ini kita continue untuk akses dari hostinger cloud ya. Oke, keren banget. Jadi sekarang kita udah punya Google Sheets API, Google Trigger API, sama Notion API ya. Selanjutnya, setelah kita men-setup kredensial ini semua, apa yang kita lakukan teman-teman semua? Itu adalah kita membuat workflow yang kita perlukan ya. Oke, sekarang kita bisa langsung ya. Jadi nanti kita akan coba koneksikan si form ya Notion. Oke, dengan menggunakan workflow ini. Jadi sekarang kita bisa langsung bikin aja teman semua ya. Kita masuk ke sini ke overview, bisa ada my workflow yang kita udah punya defaultnya, atau kalian bisa plus di situ ya, plus lalu pilih create new workflow ya. Nah sekarang saya akan tambahkan di sini ada worksheets, langsung di search aja ada Google Sheets, lalu kita pilih on row added ya. Jadi kalau ada row yang terbaru datang itu akan diupdate, jadi akan ngupdate si datanya ya. Sekarang kita akan pilih every minute, jadi pollingnya n8n ini akan mempolling setiap menit teman semua. Kalau kita juga bisa setting ya, mau sehari berapa lama dan sebagainya. Kita pilih dokumennya ada di mana, di ini ya, query untuk kelas terbuka. Jadi langsung ketahuan di sana ada. Nah, lalu sekarang kita akan pilih sheets-nya ya. Itu adalah kita pilih sheets-nya adalah lead, itu yang udah kita buat juga, ganti namanya yang ada di sheets-nya query untuk kelas terbuka ya. Oke, kita pilih aja. Di sini kita pakai from list dan kita pilih di sini ada lead di sini ya. Jadi di bawah sini teman-teman semua kita pilih aja itu adalah leads di sana ya. Jadi ini bakal keren banget. Udah row added ya, kita pilih row added, lalu kita coba testing ya. Kita fetch test event untuk dapetin data di sana. Nah, lihat ya. Jadi dari sheets yang udah kita buat dan formnya udah kita isikan ya, dummy filenya, kita bisa mendapatkan data dari Google Sheets-nya. Keren ya, keren banget. Jadi semudah itu ya untuk kita bisa konekin data dari Google Sheet. Nah sekarang apa yang kita lakukan? Sekarang yang kita lakukan adalah kita akan konekin dengan Notion ya. Jadi kita bisa langsung aja pilih di sini Notion, ini udah ada aplikasinya. Lalu kita pilih yang create database page ya. Nah di sini kita akan pilih database page teman-teman semua. Lalu kita pilih yang create ya. Di sini lalu kita pilih database-nya. Lalu juga di sini properties-nya jangan lupa ya. Kita akan hubungkan yang ada di Google Sheets dengan yang ada di Notion ya. Jadi misalkan pertama adalah nama lengkap. Lalu kita sambungkan juga di sini dengan nama yang ada di Google Sheets Trigger ya. Jadi kita bisa langsung aja pilih nama di sini. Oke, kita drag masukin di situ ya. Nah, kita lakukan semuanya untuk yang di bagian
nama lengkap, email, nomor WA ya, lalu ada kebutuhan dan seterusnya teman semua ya. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah saat kita milih di bagian kebutuhan, karena kan ini adalah berupa options ya yang ada di Notion, maka kita perlu mengubah yang namanya tadi dari fix itu menjadi expression teman semua. Oke. Jadi di sini kita bisa ganti ya di bagian kebutuhan teman semua. Ya, di sini kita ganti itu dari fix menjadi expression ya. Nah, di sini saat kita ubah menjadi expression, maka kita bisa pindahin yang dari Google Triggers itu ke sini ya. Nah, udah. Nah, lalu di pesan ini kan datanya banyak ya. Nah, untuk yang bagian pesan itu kita bisa ganti menjadi tambahannya itu adalah rich text teman semua. Jadi saat kita pilih di sini pesan, kita ganti jadi rich text, maka kita tambahkan teksnya itu dari mana? Dari pesan, kita masukin ke teks di sini. Oke, udah ya, keren banget. Nah, ini udah selesai teman semua dan sekarang kita bisa coba di sini kontak masuk itu sudah dibuat dummy 2 data ya. Sekarang kita akan coba itu execute untuk si agennya ya, untuk si API yang ada di N8N. Oke. Nah, sekarang kita bisa langsung balik aja ke sini dan kita execute step ya. Maka dia akan execute dan kita cek coba di Notion apakah bertambah. Jadi saat kita ya buka di Notion, maka sekarang udah ada tambahan 2 di bagian bawah ya. Jadi sekarang asalnya 2 jadi 4 ya. Jadi udah nyambung nih ya untuk di bagian Notion app-nya. Keren banget teman semua ya. Mantap ya. Jadi udah selesai, ini udah jadi. Jadi kita bisa langsung kembali ke Canvas atau workflow kita. Jadi kita punya 2 workflow simple banget ya. 2 ini aja. Dan jangan lupa kita save dulu teman semua untuk workflow kita. Dan jangan lupa juga kita aktifkan untuk workflow ini supaya bisa berjalan ya. Ini kita gadit aja ya. Jadi di sini dia akan ngecek si Google Sheets ya secara berkala. Lalu juga di sini kita bisa nambahin notifikasi teman semua ya. Nah, sekarang kita akan coba ya untuk bikin query ini ya. Misalkan saya kasih nama Ubay, lalu alamat emailnya adalah ubay@gmail.com. Kita masukin nomor WA-nya ya. Kita masukin nomor WA-nya. Lalu juga kita tahu kelas terbuka dari mana ya. Jadi misalkan dari teman, lalu misalkan ada ngapain, misalkan tambahkan pertanyaan, tambahin pesannya apa dari pertanyaan ini ya. Misalkan caranya regresi linear gimana Bang? Oke, kita submit. Nah, kita submit, maka sekarang kita harusnya udah punya di Google Sheets ya, langsung masuk. Tapi di Notion-nya belum. Ingat tadi kita setting itu adalah setiap menit dan sekarang dia muncul yang Ubay ada di situ ya. Nah, kalau kita lihat ini urutannya nggak nyambung nih ya. Jadi ngurutnya berdasarkan nama lengkap. Oke, berarti gimana caranya biar dia bisa berurut berdasarkan waktu. Nah, supaya bisa berurut terhadap waktu, maka kita perlu menambahkan kolom baru teman semua ya. Kolom barunya apa? Kolom barunya adalah timestamp ya. Karena di Google Sheets itu di Google Form itu ada timestamp yang bisa kita gunakan ya. Nah, ini untuk tipenya kita ganti dulu ya. Jadi dates teman semua di sini ya supaya dia konsisten. Kita kasih ini menjadi date. Oke. Keren banget. Nah, dari sini kita bisa langsung masuk ke N8N-nya ya. Kita masuk ke ya create database teman semua yang di bagian kanan. Ya, ini kalau kita fetch test dulu deh ya, fetch test, maka kita lihat di sini ada timestamp nih ya. Nah, itu kita bisa tambahkan ya, bisa tambahkan ke Notion teman semua ya. Jadi kita bisa back dan kita masuk ke Notion-nya, lalu kita tambahkan di bagian properties-nya. Di bagian bawah kita add property, maka kita bisa pilih di sini adalah timestamp ya, langsung sinkron. Udah ada di situ. Lalu kita tambahin di sini adalah date-nya. Date-nya pakai apa? Ambil aja langsung dari timestamp, kita taruh di situ ya. Udah, dan sekarang kita bisa langsung coba execute step ya. Dan time zone-nya juga bisa kita pilih mau di Jakarta atau bagi default bebas. Kita execution step, maka sekarang kalau kita lihat di Notion dia akan nambah teman semua ya. Ya, ini silahkan kalian pilih juga time zone-nya, misalkan mau di Jakarta ya. Boleh. Oke, ini kita execute step ya. Lalu juga kita lihat di kontak masuk di Notion itu sudah muncul ya. Yang baru yang udah ada timestamp-nya. Nah, ini supaya lebih clean, kita hapus aja dulu database semuanya yang ada di Notion ya. Ini kita hapus dulu supaya kita bisa ngecek ya datanya udah nambah atau belum nanti saat kita
nambahin data baru. Oke, ini kita delete dulu aja. Lalu kita masuk lagi ke My Workflow, lalu kita execute step, maka dia akan masukin data yang udah ada di Google Sheets yang sekarang ya, dia akan sinkron ada di situ. Sekarang kita coba tambahin dengan menggunakan Google Form ya. Kita tambahin Google Form baru ya, kita submit respon yang baru. Ya, jangan lupa di-save juga untuk si workflow-nya. Oke, kita coba tambahkan ya untuk form yang baru ya. Saya akan tambahkan. Nih, sekarang kita akan coba sortnya menggunakan timestamp ya. Kita misalkan descending, teman-teman semua. Kita sort, lalu kita tambahkan untuk formnya ya. Ya, di sini saya tambahkan, kita pilih namanya Fakiza Muklis, lalu alamat alamatnya di situ udah kita masukin dan udah ada baru di sini ya. Sekarang kita lihat di kontak masuk, kita tunggu, harusnya dia akan masuk secara otomatis ya di Notion ini, teman-teman semua ya. Kita tunggu aja, lalu dia akan masuk. Oke, udah masuk ya, keren banget teman semua. Jadi dengan menggunakan N8N kita bisa melakukan otomatisasi dua aplikasi dan bisa nyambung dua-duanya ya. Keren banget ya. Jadi kita nggak perlu lagi ya copy paste dari Google Sheets gitu, kita copyin ke Notion untuk bisa lihat analisis yang lebih jauh ya. Dan ini akan lebih keren lagi ya kalau misalkan kalian mengaplikasikan ini itu dengan chatbot juga bisa ya. Kalau kalian udah punya API misalkan dari ChatGPT ya, dari Gemini, itu kita bisa nanya ke sana dapetin hasil jawaban dari Gemini atau dari ChatGPT ya. Itu keren banget. Jadi kita juga bisa lakukan otomatisasi dengan menggunakan AI ya. Jadi roles-nya juga, rule-nya juga itu bisa macam-macam teman-teman semua ya, flow-nya. Itu nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut kalau misalkan kita mau bikin ya N8N agen-agen yang lebih kompleks daripada ini ya. Keren banget ya teman-teman semua, itu adalah untuk N8N ya dengan Hostinger ya. Keren banget teman-teman semua ya. Jadi sekarang pekerjaan kita jadi lebih mudah ya, kita menggunakan bot untuk melakukan pekerjaan yang tedious ya kalau kata orang Inggris gitu ya. Jadi yang harusnya gampang jadi malah ngabisin waktu. Oke, keren banget teman-teman semua ya. Nah, jadi itu ya, itu adalah N8N dengan Hostinger teman-teman semua, keren banget ya, dimana kita udah nyambungin Google Sheets ya, dari Google Form, Google Sheets masuk ke Notion nih. Nanti kalau kalian mau misalkan ya masuk ke WhatsApp juga bisa ya. Ada Google Form baru masuk, terus bilang ke WhatsApp, ngirimin ke kita bahwa ada orang yang masukin data baru, bisa banget teman-teman semua ya, kita bisa bikin bot untuk ngelaporin itu ke kita ya. Asik banget teman-teman semua ya. Jadi itu teman-teman semua untuk tutorial kita kali ini ya, untuk N8N itu apa dan bagaimana cara setupnya dan penggunaan dan use case-nya seperti apa ya. Nah, jangan lupa juga buat kalian ya yang mau langganan Hostinger ya, sekarang itu ada promo untuk semua ya, untuk semua, sekali lagi untuk semua layanan apapun yang ada Hostinger, kalian bisa menggunakan kode kupon, itu adalah KTHST ya, untuk mendapatkan diskon tambahan 10% itu di luar dari promo yang sekarang berjalan ya. Jadi nanti diskonnya nambah teman-teman semua. Oke, keren banget ya. Jadi itu adalah tutorial teman-teman semua. See you in the next video. Keep coding, stay awesome teman-teman semua. Keep safe ya. Bye.